Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Farindayat. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Yang mana dalam video ini saya akan belajar menjelaskan beberapa materi tentang metode penelitian. Yang mana penjelasan saya kali ini terfokus kepada penelitian kualitatif. Perlu teman-teman sekalian ketahui bahwasannya dalam penelitian pastinya adalah ada yang namanya wawancara observasi, dan dari observasi itulah disebut dengan data. Oke, yang disebut dengan data pada penelitian kualitatif adalah kumpulan keterangan atau deskripsi. Oke, dan itu menjadi sumber data yang kemudian bisa disebut dengan segala sesuatu yang bisa memberikan informasi terhadap peneliti. Nah, data itu terbagi menjadi dua, yang mana data yang satu data primer, yang kedua data sekunder. Data primer ini adalah sumber utama, yang mana seorang peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara observasi kepada partisipan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dicari oleh peneliti di seperti halnya internet, data-data yang sudah ada di internet dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam data juga ada yang namanya subjek penelitian. Subjek penelitian ini dalam melakukan sebuah penelitian tidak jauh beda dengan atau saling masih bersangkutan berkaitan dengan objek penelitian, yang mana jikalau kita melakukan penelitian pastinya kita menunjukkan subjek penelitian atau seorang partisipan. Nah, itulah yang disebut dengan subjek penelitian. Contoh, misal kita ingin meneliti suatu kejadian di daerah A, pastinya kejadian itu disebut dengan objek penelitian, sedangkan yang kita wawancarai, yang kita tanya, yang kita melakukan wawancara terhadap partisipan atau orang-orang sekitar sana, warga desa di tempat kajian, itulah yang dinamakan dengan subjek penelitian. Oke, jenis data adapun beberapa jenis data yang terbagi berdasarkan dengan skala, dengan sumber dan sifatnya. Oke, saya akan menyampaikan sedikit tentang jenis data yang berdasarkan dengan skalanya. Yang pertama ada data numerik. Data numerik itu data yang berkaitan dengan angka-angka. Contohnya seperti umur dan lain sebagainya. Yang kedua ada data kategorikal dalam, yaitu data yang mengelompok-kelompokkan, atau ketika kita melakukan penelitian kita melakukan pengelompok-kelompokan seperti halnya warna rambut seseorang, warna kulit, tinggi badan. Nah, itu masuk ke dalam kategori jenis data kategorikal. Yang ketiga ada jenis data ordinal. Jenis data ordinal itu jenis data yang pengumpulan datanya berdasarkan dengan tingkatan-tingkatan, seperti halnya tingkatan SD, SMP, SMA, atau dalam perusahaan mulai dari OC ke SC dan lain sebagainya. Yang keempat ada data interval. Nah, data interval ini tidak terpaut atau nilainya itu tidak terpaut dengan 0. Seperti halnya suhu ruangan, kan ada Celcius, Fahrenheit, terus ada yang lain juga gitu. Nah, terus ada namanya data rasio. Nah, data rasio ini data yang nilainya terpaku dengan 0, atau bisa kita contohkan seperti halnya berat badan, tinggi badan, dan juga uang. Seperti itu, teman-teman. Oke, jenis data yang berdasarkan dengan sumber itu ada dua. Yang pertama jenis data eksternal. Jenis data eksternal ini biasa digunakan untuk ada dua. Yang pertama itu jenis data eksternal dan jenis data internal. Nah, jenis data internal itu jenis data yang kita lakukan untuk kepuasan, atau yang kita lakukan di tempat penelitian kita, atau di tempat kejadian, atau di objek penelitian kita. Nah, itu dilakukan untuk sebagai data primer kita, yang dimana
Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan, atau pengeluaran atau jumlah konsumer dan sebagainya, itu hanya untuk perkembangan dalam suatu perusahaan. Nah, data yang kedua ada data eksternal. Nah, data eksternal ini dilakukan untuk membanding. Guna apa? Guna untuk melihat perkembangan selain yang ada di internal, seperti itu. Nah, jenis data yang berdasarkan dengan sifat. Nah, ini ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, jikalau data kualitatif, nah seperti halnya penelitian kita, itu sama saja data yang dicari dengan menggunakan observasi, dan juga data itu berbentuk deskriptif yang juga bersifat subjektif. Sedangkan kuantitatif, itu data yang biasanya dilakukan dengan cara survei, atau biasanya datanya berbentuk angka-angka, dan datanya itu haruslah bersifat objektif, yang mana data ini itu pasti benar. Nah, balik lagi, jikalau data kualitatif tadi itu kita bisa menginterpretasikan secara pribadi masing-masing kita. Oke, jenis data yang terakhir itu ada cross section, atau data yang dikumpulkan atau digali sewaktu-waktu bila diperlukan. Nah, data yang terakhir itu ada jenis data time series, yang mana data pengumpulan datanya itu dilakukan secara berkala, gunanya untuk melihat perkembangan. Seperti halnya contoh tadi, jikalau perusahaan ingin melakukan perkembangan bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya, melihat perkembangan di sebuah perusahaannya. Nah, jikalau jenis data cross section di suatu waktu, semisal pertumbuhan ekonomi di Indonesia per Januari, itu disebut dengan data cross section. Mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang data pada dan kualitatif. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.